yang paling saya bahagia itu yang ketika saya ngedengar terima kasih sudah kasih kehidupan buat saya. Saya bilang yang kasih kehidupan tuh Allah bukan saya, cuma mungkin lewat saya. Nah dari Jalannya lewat situ kita. saya semakin wah semangat nih gitu kan. Berapa modalnya, berapa ininya, sekian. Terus ininya gimana? Dan yang saya pikir senang, saya membuka lahan pekerjaan lagi buat orang. Yes. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman BHR Talks. Ketemu kembali di sesi BHR Talks pada pagi hari ini. Dan ini sesi kali ini kita akan angkat satu topik, satu tema yang mungkin lebih banyak relate kepada ibu-ibu gitu ya, para moms gitu ya. Karena narasumbernya saya pikir sangat eligible untuk bicara bagaimana menjadi seorang mompreneur. Nah, kalau Anda semua membayangkan bahwa enak ya kalau jadi istri, kalau suaminya karirnya mapan, jabatannya tinggi gitu, berarti tinggal ongkang-ongkang kaki, belanja tinggal tunjuk, maka pikir lagi gitu. Karena narasumber kita hari ini, inspirator kita hari ini adalah orang-orang yang mewakili profil tersebut. Tapi justru tidak ongkang-ongkang kaki, justru tidak belanja tinggal tunjuk-tunjuk gitu ya. Beliau justru banyak melakukan aktivitas yang tidak terbayangkan. Barangkali Anda semua mungkin tidak terbayangkan, gitu ya. Nah, selamat pagi Ibu Ame. Pagi Pak. Ya, Ibu Ame Pagi. ini nama aslinya Ibu Nina Aminah, tapi kita sering panggilnya Bu Ame ya Bu ya. Ya, Jadi Bu Ame ini unik karena apa? Karena tadi bahwa di luar kenyataan bahwa suaminya memiliki karir yang cukup mapan, jabatan yang cukup baik gitu ya. BTW suaminya adalah seorang direktur di sebuah perusahaan PMA perkapalan gitu ya. Artinya sebenarnya secara finansial seharusnya sudah cukup gitu, tapi Ibu Ame memilih untuk menjadi seorang mompreneur yang kafah. Bahasanya kafah gitu ya. kafah. Beliau saat ini menjadi seorang financial planner di BHR, kemudian juga memiliki satu bisnis di bidang perkainan. Nanti beliau akan cerita, namanya May Collection, itu nanti beliau akan cerita usahanya apa aja, tapi saya kasih highlight aja. Kemudian nggak berhenti di situ aja, nggak bisa diem, bikin roti juga. Namanya Roti May. Dan pemegang saham di beberapa restoran, saya sebut aja ya, sekalian endorse Bu ya. Ada restoran ayam goreng Mak Ici, kemudian ayam bakar Abah Pardi, dan sate Mang Eman. Nanti beliau akan cerita lagi, apa lagi yang sebenarnya beliau kerjakan. Karena saya dengar-dengar itu beliau juga kontraktor, alias orang yang mengontrak-ngontrakkan rumah. Oke, Bu Ame. Bu Ame kan tadi saya sudah sebut di depan bahwa suami memiliki jabatan yang cukup tinggi, karir yang cukup mapan. Kenapa Bu Ame kok tetap memilih menjadi seorang mompreneur? Kenapa nggak tinggal diem di rumah aja nonton drama Korea gitu Bu? Sebetulnya kadang-kadang saya juga suka berpikir gitu ya Pak. Tapi justru saya bersyukur dapat kesempatan gitu kan. Dulu mungkin karena selaku gadis dulu sebelum menikah itu karena saya workaholic banget, kerja itu benar-benar dari gelap sampai gelap gitu. Ketika sudah menikah saya langsung hamil dan nggak bekerja karena hamil ya, sampai anak kedua usia TK. Sudah usia TK itu benar-benar saya nggak kerja. Nah dari situ terus kan karir saya juga lumayan bagus waktu itu dan suami pun tahu ya. Nah pas lagi udah anak TK terus semasa saya sebelum bekerja itu seling sharing suami saya itu apapun masalahnya dan saya di belakangnya kasih masukan dan lain sebagainya. Ya. Ketika anak saya sudah TK, akhirnya saya bilang kayaknya saya udah mau mulai deh pengen bisnis. Nah dari situ pernah kan dulu juga saya ceritakan dari Nuskin, Al-Quran, terus lebih ke distributor ya. Ya. Terus cuman mencelok kayaknya belum ada yang pas karena pasti tetap pengen pengen bersama anaknya nggak terlalu ninggalin banyak gitu. Oke. Nah pas tahun 2016 tiba-tiba saya dikenalin temen terus
tadinya sih ditawarin memang ada investasi, terus namanya ibu-ibu kan waktu itu lagi seru-serunya arisan ya. Ya. Ya kita anggap-anggap nabung gitu kan. Terus akhirnya ternyata saya ada yang mengejarnya itu seorang Edi yang sekarang sukses. Dan akhirnya sampai saya dikejar tuh ke tempat gym, sampai ke tempat gym itu pun soft banget ngejarnya. Saya pikir berteman aja gitu. Akhirnya hai gitu kan, cerita karena setiap saya diundang kalau ada acara gathering gitu saya acara apa sih suka ada acara ya pertemuan gitu saya suka nggak datang karena suami saya kan Sabtu Minggu adanya karena beliau di luar kota. Nah pas gitu terus saya ngobrol kenalan pas lagi di gym tuh kan ngobrol terus akhirnya cerita. Nah saya juga memang kebetulan lagi cari bisnis yang pas gitu. Ngobrol pas lagi gitu nyambung. Ayo udah saya mau ikutan gitu. Itu arahnya bukan diajakin kerja gitu. Arahnya itu ke mana? Ke bisnisnya ke savingnya itu. Tapi lama-lama terus akhirnya diajakin. Pokoknya kayak nggak sadar gitu loh Pak. Saya dihipnotis. Sampai saya nggak pernah naik kereta, saya naik kereta sampai suruh ujian, saya dipoto, pokoknya itu kayaknya nggak sadar deh. Tiba-tiba tahun pertama pun alhamdulillah ternyata saya yaitu kalau memang lagi suka, kalau memang itu udah fokus dan ternyata wow gitu. Oh ada uangnya ya, oh ternyata ada rewardnya ya, oh ternyata akhirnya tahun pertama alhamdulillah saya bisa super cheaper ya Pak ya. Iya sudah ada prestasi langsung ya. Langsung pergi ke Shanghai waktu itu, terus banyak ke Penang, ke Singapura, saya bilang saya menemukan dunia yang dulu gitu yang dulu hilang. Dan alhamdulillah suami juga bilang kalau memang kamu mau harus serius gitu. Dan yang saya rasakan, dan anak saya kok nggak terlantar ya gitu. Saya bisa waktu itu malahan anak saya jauh kan sekolahnya dari Yasmin ke Pertiwi itu kan perjalanan cukup jauh. Saya berangkat jam 6 pagi loh Pak. Jam 6 pagi terus akhirnya saya nge-gym saya nggak ketinggal, terus saya masih bisa ke kantor, terus saya masih bisa arisan, masih bisa kongko. Sampai sekarang sudah 6 tahun nggak berasa ya karena fun ya. Saya jalaninnya fun, enjoy gitu. Nah ini Bu, pertanyaan tadi kan Ibu cerita soal dideketin di gym. Pertanyaan saya yang deketin masih nge-gym nggak tuh ya? Aduh, itu pokoknya pengalaman yang nggak terlupakan. Jadi itu hipnotis itu berarti benar ya? Dihipnotis itu berarti benar ya? Jadi yang mendekati begitu sudah berhasil menghipnotis dia nggak nge-gym lagi ya? Nggak nge-gym lagi, baik. Sampai Pak, padahal itu bayar setahun loh Pak. Dia itu si ibu itu ya, Ibu Edi itu, beliau bayar aja tapi dia nggak nge-gym sampai setahun loh Pak. Itulah ya. Jadi memang harus kalau kita mau dapat seseorang yang bagus, memang kita harus gigih ya. Dan modal juga gitu ya berarti ya. Iya, modal. Nah, Ibu, modalnya mahal. Iya. Ibu kan sekarang dalam profesi sebagai seorang di samping tadi sebagai ibu ya kan sebagai mompreneur ya. Di posisi financial planner. Tadi Ibu cerita bahwa Ibu dulu pernah bekerja. Apa pekerjaan dulu itu berkaitan dengan dunia keuangan atau apa sehingga jadi nggak terlalu tadi Ibu ini kayak dunia saya yang dulu gitu. Apakah dulu memang di situ gitu? Dulu saya di tekstil Pak. Tekstil lama sekali. Karena kayak kebetulan yang punya perusahaannya itu kayak yang perusahaan tuh kayak punya saya gitu, namanya marketing ekspor impor ya Pak ya. Tapi tetap kan Pak target waktu itu saya bisa sampai 3-4 miliar sebulan itu. Namanya kita cuman kan kalau misal waktu itu lagi boomingnya tekstil, jadi nggak terlalu sulit gitu. Jadi berkenaan dengan keuangan juga kan dari target terus dan saya juga suka fashion, jadi kebetulan kain ya, ada yang motif, ada yang polos. Jadi dan itu tuh kerja pagi, saya tuh pulang tuh sampai malam, sampai pernah nginep. Jadi benar-benar saya tuh anak kesayangan banget gitu. Jadi saya tuh kalau udah kerja dan saya hanya suka itu fokus banget gitu. Total gitu ya. Total.
Dan apa yang dilakukan dulu itu kayaknya mirip ya, walaupun dari yang dulu itu full time, sekarang lebih part time lah ya, karena kan mengerjakan yang lain juga gitu. Oke, nah, Ibu kan seorang ibu juga ya, ibu dari 2 orang anak ya, yang sekarang masih SMP ya Bu ya, SMP kelas 2, kelas 8 dan ya. SD ya. Juga tadi sebagai seorang mompreneur. Bagaimana sih Ibu menjalankan dua peran yang berbeda kan? Ini kan satu arahnya ke kanan, satu ke kiri, karena satu di rumah, satu di kantor gitu. Gimana cara ngejalanin peran tersebut, terutama soal bagi waktunya? Alhamdulillah Pak, karena mungkin saya dulunya mandiri, jadi dan istilahnya waktu itu kan asisten juga banyak ya. Jadi yang saya bilang tadi, sewaktu saya masuk ke industri ini pun, ternyata ini nggak mengganggu kegiatan saya. Saya waktu itu nggak ada supir, saya antar anak saya loh Pak, pagi jam 6. Saya usahain anak saya bangun, jadi saya mungkin karena dasarnya dididik mandiri, jadi ke anak pun saya seperti itu. Anak saya bangun jam 5. Jam 5 sholat, ngaji, dan lain sebagainya, makan, siap, langsung berangkat. Emaknya malah nggak mandi ya, karena merasa abis nganterin langsung ke gym, abis gym mandi gitu. Nah, jadi abis itu, jadi benar-benar setelah saya di kantor, setelah saya gym, terus saya ke kantor sampai jam 12, kadang-kadang nggak tiap hari kan Pak, ke kantor, kalau nggak misalkan janji dengan nasabah, jam 2 itu saya usahain selesai waktu itu. Karena anak saya pulang jam 2. Jadi saya jemput. Setelah saya jemput, pulang, saya jam 3 harus sudah di rumah, anak saya udah ada kegiatan lain dan lain sebagainya. Nah, waktu itu mungkin berjalan beberapa tahun, masih SD. Nah, sekarang setelah anak saya SMP, ketika ada supir pun, saya tetap, jadi pagi saya selalu bangun pagi. Jadi pagi dan bangun pagi, dan karena saya memang long distance sama suami, jadi saya Senin Jumat itu saya usahain waktu saya tuh full diatur gitu kan. Dari mulai anak saya les, dari mulai saya ketemu nasabah dengan siapa, dari mulai istilahnya waktu SD tuh full gitu kan waktu itu. Sekarang justru malah ada agak luang nih. Agak luang, saya sayang gitu Pak, agak luang di rumah, dasteran, tiduran nonton gitu. Wah, kayaknya ini sayang deh gitu. Akhirnya ya itu tadi Pak, saya suka bikin roti, saya bikin dulu, ini akhirnya saya isi gitu. Terus kebetulan ada konveksi yang memang lagi kosong, lagi ini, dan perlu banget, kasihan deh masih ada saudara dari pihak suami ya. Ada perlu itu, jadi saya isi dan otak saya berjalan. Oh, jadi bisa ini. Jadi saya walaupun saya punya bisnis lain, tapi di sini saya masih bisa kok gitu. Saya masih bisa masuk kok gitu. Jadi pengaturannya diatur aja gitu loh Pak. Jadi kalau saya lihat memang tadi bisnisnya tidak semata-mata cari uang. Ya, karena kan kalau di financial planning itu kan challenging-nya karena kita harus edukasi kan. Edukasi itu kan nggak bisa cepat, ya kan Bu. Kalau kita buru-buru mau dapat uangnya pasti agak repot ya. Terus yang kedua tadi berkaitan dengan roti Mei. Betul ya, roti Mei. Karena memanfaatkan kapasitas waktu yang kosong. Karena anak-anak sekarang lebih banyak school from home ya. Terus kemudian yang Mei Collection tadi yang apa sih Bu? Mukena itu sebetulnya mukena. Karena saya suka kain kan Pak, dulu saya background yang saya bilang tekstil kain, jadi saya bilang saya paham kain apa segala macam. Saya sampai ke Bandung cari kain yang memang benar-benar kualitas bagus tapi harga miring. Saya hunting sendiri, saya ini sendiri, dan saya komunikasi dengan orang tukang jahitnya. Terus udah dicerita ini, akhirnya. Tapi itu juga nggak berjalan cepat Pak. Pertama sampel dulu, terus ternyata modelnya begini segala macam gini. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah jalan gitu. Dan jalan. Tadi niat awalnya adalah membantu saudara yang konveksinya mungkin terdampak COVID ya. Luar biasa itu. Jadi memang kalau kita mau melakukan usaha, memang selain uang kita harus pikir
dampak yang kita bisa bawa kepada orang sekitar kita ya, saya pikir ya Bu ya. Iya, saya sampai merinding loh Pak, karena waktu COVID itu jadi beliau datang ke rumah, beliau bilang sepi jahitan, sepi apa segala macam, jadi istilahnya untuk makan aja susah gitu ya. Betul. Saya tuh dari situ saya suka bilang, tenang saya bilang, nanti pokoknya akan ada bisnis ini. Nah, idenya awalnya itu saya ketemu teman saya yang punya umroh. Terus beliau suka ada mukena itu ya Pak, apa namanya, buat jamaah. Buat jamaahnya. Nah, akhirnya saya tanya, berapa ambil dari orang, berapa ini nih. Saya belum hitung HPP nih Pak. Dia bilang gini, saya biasa harga segini, biasa minimal 100 piece saya ambil. Saya bilang, saya ambil dengan harga yang sama, saya ambil gini-gini. Terus oh boleh aku. Padahal saya nggak hitung loh Pak. Belum hitung tuh ya? Belum hitung karena niat saya itu tadi, kasihan saya ngelihat si orangnya yang betul, perlu kerjaan itu dengan aduh saya nggak sampai susah makan gitu kan. Akhirnya saya suka bilang dia caw ya. Ini ada orderan, saya bilang. Kamu bisa sanggup model seperti ini seperti ini, ini seperti ini. Siap berjalan. Sampai sekarang alhamdulillah orderannya running terus. Dan alhamdulillahnya Pak, yang saya seneng, sedih gitu, beliau datang ke saya dengan bilang, terima kasih udah ngasih kehidupan ke saya gitu. Saya merasa apa ya, padahal maksud saya profit saya nggak terlalu besar banget, yang penting saya jalan gitu. Dan dia juga nggak saya bayar tinggi, saya bilang 1 piece sekian, saya bilang. Soalnya saya jualnya sekian, gini. Ini ada untung saya bagi 2, gini. Saya lebih terbuka gitu. Dan yang paling saya bahagia itu yang ketika saya ngedenger, terima kasih sudah kasih kehidupan buat saya. Saya bilang yang kasih kehidupan tuh Allah bukan saya, cuma mungkin lewat saya. Nah dari situ saya semakin semangat nih gitu kan. Istilahnya selain di asuransi ini juga saya menemukan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan gitu kan, keuntungan juga gitu kan. Pastilah ya gitu. Nah akhirnya setiap saya ketemu teman, saya juga agak pilih-pilih juga punya teman ya. Setelah saya ketemu teman, saya bincang bisnis, apa nih yang saya iniin segala macam. Akhirnya ketemu teman saya yang memang dia urusan dengan sembako Pak, ada tambah lagi. Alhamdulillah bisnis saya selain roti Mei, mukena Mei collection, dan sekarang saya di sembako. Nah saya tanya-tanya sama beliau, punya ini dengan omset sekian, dengan ini, wah jiwa bisnis saya tuh langsung. Alhamdulillah saya punya uang simpenan yang walaupun memang istilahnya yang Bapak tadi bilang suami cukup, kita cuma ongkang-ongkang kaki, ngabisin uang gitu kan Pak. Nah itu nggak saya banget. Kadang-kadang ya sekali-kali sih suka gitu ya Pak ya, ngabisin uang. Cuman di lain sisi ada hasil gitu. Saya di sini uangnya saya tabungin selain buat make up juga Pak ya, kan make up mahal. Sebagai suami saya merasakan Bu, istri saya. Nah itu akhirnya saya jadi punya saving sendiri gitu kan. Jadi benar-benar ada porsi. Biasanya kan dikasih ya. Sekarang juga masih dikasih, tapi kan dari dia gitu. Kalau sekarang saya udah ini sendiri. Akhirnya saya tanya, berapa modalnya, berapa ininya, sekian. Terus ininya gimana? Dan yang saya pikir senang, saya membuka lahan pekerjaan lagi buat orang. Mudah-mudahan saya bilang yang orang baru kerja di saya itu seperti yang konveksi ini. Begitu dia bersyukurnya gitu kan. Begitu ini walaupun dari Allah tapi melalui tangan saya. Akhirnya tak saya ajakin join, terus saya bilang ayo yang ngurusin manajemen segala macam mereka, saya lebih di keuangannya semua. Dan akhirnya saya tanya ke suami saya, kan suami saya juga pasti pengen punya usaha sendiri, apalagi usianya udah lucu ya Pak, udah sama Bapak. Pasti memikirkannya untuk masa depan. Udah kolonial lah Bu, sama udah kayak kolonial, ya. Sementara anak saya kan masih kecil. Akhirnya saya bilang kan itu tidak butuh dengan uang modal sedikit ya Pak kalau untuk swalayan itu. Akhirnya saya bilang, ini saya ada bisnis, ada teman yang memang saya percaya,
insya Allah ke agama dan tujuan kita juga mulia, makanya Ya. kenapa namanya mulia amanah berkah gitu kan. Oh, Biar mulia, yang pegangnya beramanah dan hasilnya berkah. berkah, Gitu. betul. Ya betul. akhirnya udah tuh, terus saya bilang kalau misalkan mau, ayo kita join, dan alhamdulillah selama saya di industri ini, saya menghasilkan ada perusahaan roti Mei, Mukena Mei Collection. jadi production gitu ya. Yang satu lagi yaitu swalayan mulia amanah berkah. Nah itu tuh berdua Pak. Jadi benar-benar 50% saya, 50% suami saya. Nah itu kebanggaan saya, walaupun istilahnya saya juga dicukupkan oleh suami saya, tapi saya merasa ini saya punya. Karena ini hasil dari jerih payah selama saya 7 tahun ya, mau 6-7 tahun di sini gitu. Oke, nah Ibu, tadi kan gini ya, saya kira saya cocok dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwa memang sebaiknya orang-orang yang memiliki kemampuan kayak kita, ini kan kita kan alhamdulillah dikasih rezeki memiliki kemampuan lah ya, kemampuan artinya uang kita bisa dipakai lebih dari sekedar untuk makan, pasti ada sisa gitu ya. Dan akan lebih baik apabila uang kita juga memberi manfaat buat orang lain kan, tadi kan lapangan kerja dan lain-lain gitu ya. Saya kira itu pelajaran yang cukup menarik. Tapi pertanyaan saya masih penasaran gini loh. Ngapain sih Ibu masih mau gitu loh? Artinya gini loh, apa sih yang Ibu kejar dari apa yang sudah banyak Ibu lakukan ini gitu? Apa sebenarnya yang dikejar gitu? Mungkin lebih ke keberkahan ya Pak ya. Kesenangan hati itu nggak harus melulu dengan menghabiskan uang dan lain sebagainya. Iya. Tapi dengan saya seperti ini karena dari dulu niat saya pengen jadi orang yang berguna untuk semua orang gitu. Jadi dan saya pengen apa yang saya langkah itu ada arti gitu. Betul. Jadi nggak berkaitan dengan cerita, saya dengar cerita tentang Ibu Ame ini adalah salah satu nasabah Ibu Ame adalah pemilik satu hotel lah, kita nggak usah sebut lah ya, di mana kita semua sudah tahu bahwa hotel dan rumah makannya itu terdampak pandemi. Kemudian justru pada saat ketemu Bu Ame, beliau si nasabah ini menemukan peluang-peluang bisnis baru ya Bu ya. Ya, ini menarik nih Bu untuk diceritakan bagaimana seorang Ibu Ame yang tadi saya bilang bahwa ya lebih ke banyak ibu rumah tangga. Ya dulu pernah bekerja iya, tapi kan kemudian memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Terus kemudian ya mulai jadi mompreneur, mulai satu demi satu. Tapi ini ketemu pengusaha kakap ya yang modal bikin hotel itu udah puluhan miliar, yang sudah pusing dengan kondisi pandemi, ketemu Bu Ame, selain jadi nasabah juga akhirnya jadi bisnis baru nih, gitu. Gimana Bu ceritanya? Bagaimana Ibu bisa ketemu dengan orang seperti itu? Bagaimana membuat dia trust? Bagaimana terus akhirnya malah jadi bisnis yang merajalela nih, saya lihat nih. Semua bagian ayam ini udah dipegang. Basis ayam ya. Dari mulai goreng, bakar, sate, masuk semua gitu. Gimana? Bakso. Jadi selain itu juga saya gini Pak. Setiap saya ketemu orang, saya maksudnya nggak terbawa arus ya. Kita ambil, ini orang apa sih yang kelebihannya itu apa, baiknya itu apa gitu. Dan saya kalau misalkan ketemu orang baru itu, ya cerita ngalir apa adanya dan ya kita ngobrol-ngobrol gitu kan, apalagi lagi musim pandemi seperti ini, apa nih yang memang apa, yang grow up-nya apa nih, yang lagi in-nya apa nih, dan kebutuhannya apa nih. Nah, kenapa salah satu saya juga buka sembako, karena saya berpikir gini, apa nih yang memang mau pandemi nggak pandemi tapi tetap berjalan. Betul. Yaitu makan kan Pak. Betul. Tapi makan nggak sekedar makan, yaitu makan yang memang murah meriah dan bergizi gitu kan. Iya. Tempat oke gitu kan. Akhirnya kita ngobrol gitu kan, dengan harga segini bisa nggak nih? Oh tadinya awalnya saya bilang, wah itu mah jual rugi apa dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ternyata karena beliau kakap dan ngerti bisnis ya Pak ya. Jadi apa namanya, kita ketemu dengan supplier yang memang jadi diulik gitu loh Pak.
Ya, ya. Supplier yang memang ketemu supplier yang bagus gitu kan. Terus kita pun nggak satu dapat supplier, akhirnya ternyata sudah diolah dan lain sebagainya. Oh, ternyata masih ada profit dan quantity yang dikejar gitu. Ya, nah ini yang menarik nih. Jadi bagaimana Ibu bisa merumuskan satu konsep bisnis dari orang yang biasa jualan di hotel. Bisnis itu kan pasti jualannya nggak bisa banyak, tapi harganya mahal dong, ya kan? Menjadi dia mau gitu shift dari yang kayak gitu, model bisnis seperti itu ke bisnis, ya kalau saya bilang kaki limaan lah ya ini kan. Iya, harganya banget. Murah. Bayangin saya kemarin beli sate 10 biji 20.000. Dengan packaging yang oke ya. Packagingnya oke banget gitu Oke loh. Saya banget. pikir nih ayam beneran atau ayam plastik nih ya, harga gitu. Nah, bagaimana Ibu bisa ketemu dengan model bisnis kayak gitu setelah ini orang kakap nih yang dihadepin gitu. Apa yang Ibu diskusikan dengan dia gitu? Saya sih lebih gini Pak ya, lebih masukannya yang misalkan setiap ketemu itu perlu apa nih? Ini perlu misalkan kalau kita ke restoran harganya sekian, terus ini sekian, wah saya bilang ini bisa loh dengan harga segini kita jual ini, tapi tempat misalkan pas kita makan tempatnya kurang bagus apa dan lain sebagainya, bisa nggak di ini nih? Bisa gitu. Jadi mungkin beliau juga karena ada pengalaman dan lain sebagainya, dan istilahnya gini, biasa mainin uang dolar gitu kan, sekarang receh gitu. Betul. Tapi ya itu tadi Pak, kalau kita bergabung dengan kita bermain dengan orang kakap, jadi otak kita juga kakap gitu loh di atas. Iya. Jadi itu betul. Kalau berpikirnya kan, aduh, cuman untung berapa, ngapain habisin waktu dan lain sebagainya. Jadi berpikirnya, wah dari satu outlet dapat segini, berarti target kita punya sekian outlet. Coba dihitung kalau ini sekian, dan tidak berdampak mau corona nggak corona, ini tetap jalan karena ini kebutuhan gitu. Jadi akhirnya lebih ke situ sih gitu. Berpikir, dan itu diskusinya nggak sebentar gitu loh. Pasti. Sambil berjalan dan alhamdulillah responnya bagus gitu. Iya. Dan ditambah lagi si nasabah ini percaya banget ya akhirnya sama Ibu ya. Artinya kadang-kadang kita itu kan nggak pernah tahu ya apa yang terjadi, apa yang akan terjadi ketika kita ketemu dengan seseorang kan. Dulu kan mungkin ketemu nggak nyangka akan jadi bisnis. Mungkin nasabah aja gitu. Jadi bisnis sekarang. Iya, makanya setiap saya ketemu orang tuh jadi terus aja, bisnis apa nih yang ini, bisnis apa nih. Karena saya berpikir gini, seorang yang sudah kakap seperti itu aja masih memikirkan bisnis. Kita yang belum apa-apa berarti harus lebih gigih gitu kan. Makanya pas kebetulan yang itu tadi saya ngobrol banyak, jadi saya berguru juga, saya lebih belajar juga, saya lebih kasih masukan juga. Jadi alhamdulillah dengan seiring waktu kebersamaan kita positif gitu kan, ada hasil. Jadi ya alhamdulillah gitu berjalan. Dan itu membuat yang saya dengar kan chef dari hotel-hotel itu yang tadinya mau di layoff akhirnya tetap bisa bekerja. Ya. Restorannya tetap bisa jalan, ya kan? Itu dampak yang di luar dampak materi ya, yang kita mungkin kalau mungkin keuntungan kan mungkin kita sendiri yang merasakan, tapi kalau kayak gitu kan semua orang ikut merasakan gitu. Termasuk saya ikut merasakan dapat makanan harga murah. Enak, pas hotel tapi harganya murah. Pak Ici minded ya Pak. Iya. Iya Pak. Jadi benar-benar niat awal gitu. Niat awal karena kan coba bayangin di musim pandemi ini kasihan ya, berapa karyawan nih yang enggak ini, berapa karyawan ini. Akhirnya dari situ kan berpikir apa nih? Tadinya pikir buka warteg apa dan lain sebagainya, tapi warteg yang bintang 5 gitu Pak. Harga kaki 5, fasilitas bintang 5. Ya itu kita harus menyajikan yang seperti itu seperti gimana, dan alhamdulillah beliau punya tim yang solid juga, yang bagus ya. Saya ngobrolnya, beliau yang langsung jadi aja eksekusinya. Jadi saya bilang gini, saya baru ngobrol nih kayak ngawang-ngawang gitu aja gitu Pak, ngalir. Taunya seminggu depan udah jadi gitu. Iya,
Dan Iya, alhamdulillahnya karyawan juga kan jadi masih tetap jalan bisa, dan betul. sebagainya gitu. Makanya Benar, nah benar, benar. dari situ saya banyak banget alhamdulillah belajar. Kenapa saya berani nggak sedikit yang saya keluarkan uang juga di sembako ini. Saya sendiri aja jalan trek udah saya mau jadi baru saya bilang nih ke mentor saya ini, saya mau buka sembako. Langsung good dia bilang. Karena sekarang makanan dan sembako itu yang tidak ada matinya gitu kan. Betul. Ya alhamdulillah Pak. Jadi memang niat awalnya pengen berkah gitu, pengen biar tidak terlalu banyak kena dampak di pandemi ini. Iya. Alhamdulillah. Oke, berjalan. Nah, Bu Ame kan ya tadi sebagai mompreneur pasti kan juga gaul dong ya, pasti punya satu komunitas ikut nggak cuma satu komunitas, pasti lebih dari satu komunitas, gitu ya. Kita sebut aja komunitas sosialita gitu kan. Nah, dari hasil pergaulan Ibu, apakah semua sosialita yang pernah Ibu temui atau yang ada di dalam komunitas Ibu itu sebagian besar apakah punya pemikiran yang sama bahwa kita ini mampu, seharusnya kita bisa memberdayakan gitu, atau memang yang tadi yang model pemikiran pertama, ya udahlah ngapain lah suami gue udah maafan gini-gini, ngapain masih repot-repot lagi. Nah, fenomena sosialitas sekarang itu seperti apa sih Bu gitu? Sebelum pandemi berarti ya, setelah pandemi sih kita nggak terlalu bertemu ya Pak ya. Oh iya. Kebanyakan sih ya itu tadi, mungkin di rumah cukup berdoa, mendoakan suami dan menikmati yang ada gitu. Untuk apa lagi gitu. Jadi memang nggak mudah juga bisa satu pemikiran bisa ketemu dengan satu pemikiran yang seperti yang saya jalanin gitu. Banyak yang bilang ngapain sih lu capek-capek, ngapain sih lu ini. Iya, pasti itu. Ngapain sih gitu kan, makanya tapi karena saya udah banyak saya berpikirnya hidup nggak selamanya, kayak suami saya juga nggak selamanya kan, pasti kan berputar, nggak selamanya kesempatan itu ada gitu. Jadi saya menjalankan kesempatan yang ada aja gitu. Oke, jadi memang ya tadi ya kesadaran untuk tadi bahwa punya bisnis, punya usaha itu tidak cuma untuk cari keuntungan, tapi juga untuk memberi keberkahan. Itu belum bisa diimplementasikan oleh semua orang ya, karena itu mungkin konsep itu terlalu ngawang-ngawang juga mungkin. Iya. Atau kadang-kadang mungkin mereka nggak ketemu dengan komunitas yang cocok mungkin, atau mungkin sepertinya itu tuh. Belum ketemu sama, mungkin kadang-kadang harus merasakan dulu ya kayaknya sih kalau yang saya lihat mungkin belum pas dan backgroundnya juga mungkin macam-macam ya Pak ya. Iya. Mungkin belum ketemu momentum lah ya. Nah, ya kan, ada kan orang yang dikasih momentum susah, ada yang dikasih momentum tuh senang gitu kan, orang macam-macam ya. Iya. Mungkin belum ketemu momentumnya. Nah, Bu Ame, kan tadi kan Bu Ame kan punya berbagai macam usaha gitu ya. Terus bagaimana sikap suami melihat sekarang dengan makin banyaknya usaha ini, dan anak-anak terutama melihat ibu ini sudah sedemikian sibuk gitu. Nah, apakah mereka tetap support sejauh ini, ataukah ada sebaiknya begini dong, sebaiknya begini gitu? Masih ada kayak gitu? Justru anak saya sangat support dan mereka bangga sekali ya. Happy, karena apa? Cita-cita anak saya kan jadi pengusaha Pak. Ya, Oke, bagus banget itu. Jadi yang lucunya gini, cita-cita salah satu pendorong juga anak saya juga. Jadi karena anak saya itu kan, saya bilang sekarang itu harus lebih detail. Kamu mau jadi pengusaha itu pengusaha apa? Tukang mie ayam aja pengusaha, saya bilang gitu kan. Jadi harus lebih spesifik, saya bilang gitu kan. Dia sering, kalau dia kan suka juga otomotif ya anak saya tuh. Dia suka, pokoknya nanti kalau udah besar saya mau beli mobil ini gitu kan. Saya rumah mau besar, mau apa segala macam gitu kan. Terus yang cowok pasti nih. Yang cowok. Terus nanti dia lihat gini, Mam, ayo dong usaha apa gitu. Ayo dong bisnis apa gitu. Terus nanti saya yang lanjutin, itu bukan pengusaha namanya. Lucu juga anak saya itu. Tapi bagus juga.
paling enggak sudah ada kesadaran untuk ya udah ngelanjutin usaha orang tuanya daripada ya kan gitu. Untuk saat ini ya, nggak tahu perubahannya nanti. Nah jadi pas lagi ketika saya pas opening MAB itu, sebelum opening juga saya liatin ini loh. Wah mereka sangat senang banget dan bangga gitu. Jadi apa namanya, saya selalu begini, Mami bisa seperti ini, tapi kamu harus lebih dari ini, saya bilang gitu. Ya, Kamu pasti bisa. Makanya sekarang saya komunikasi saya kan ke anak saya nggak seperti ke anak ya, tapi seperti ke teman gitu. Saya kadang saya sekarang Mami Papi cari sesuatu buat kamu. Sekarang tugas kamu itu cuma belajar, tugas kamu tuh kayak les, kayak sukanya di mana segala macam jalanin gitu kan. Sampai ngerajut aja Pak, anak saya kayak kemarin kan nggak ada kegiatan. Waduh saya bilang ini abis tahun baru masih seminggu lagi nih sekolah, udah nggak ada lagi kegiatan, tidur gitu kan, nonton drama kalau nggak main game. Waduh saya bilang gimana nih ya. Akhirnya saya bilang, Rafael mau nggak, Naswa mau nggak ngerajut? Saya nawarin ke anak saya yang perempuan. Terus akhirnya dia bilang, boleh gitu. Anak saya yang laki-laki bertanya, fungsinya tuh apa, Mam? Fungsinya kamu bisa bikin sesuatu terus kamu jual. Udah langsung kamu bisa dapat uang dari hasil karya kamu. Saya ikut. Guru lesnya, beneran Bu ini cowok. Dan ketika saya ngejalaninnya, yaitu tadi Pak, alhamdulillah bisa bikin syal dan topi selama 1 minggu. Saking fokus, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi menarik ya. Jadi memang apa namanya? Kalau saya nggak tahu, saya kira Ibu sepakat bahwa anak akan memiliki cita-cita menjadi pengusaha kalau memang yang dia lihat adalah orang tua yang menjadi pengusaha juga, akan lebih mudah ya, karena dia kan mencernanya lebih mudah. Oh, kalau jadi pengusaha itu pekerjaannya kayak gini dong, begini. Ternyata itu berpengaruh ya, luar biasa ya. Luar biasa. Benar-benar. Dan apa namanya, pola pendidikan memberi contoh itu memang yang sekarang mungkin kurang ya. Kita kan sekarang ini suka sama anak suka perintah-perintah ya, instruksi, ya kan, jarang ngasih inspirasi gitu. Nah itu yang mungkin apa namanya pelajaran buat kita semua yang terutama masih punya anak yang di bawah remaja ya. Kalau anak-anak saya udah susah, udah punya konsep hidupnya sendiri ya. Jadi udah nggak, kalau bisa diajarin itu ya caranya mungkin nggak bisa ngajarin, memang kita harus ngasih contoh. Lebih ngarahin ya. Betul Bu, betul. Nah menarik banget. Nah ini pertanyaan terakhir. Jadi apa namanya? Ada plan apa lagi nih Ibu ke depan nih? Kalau biasanya kalau orang udah nggak bisa diem, biasanya itu ini mau bikin ini karena itu sudah bikin jalan, ya udah diem kan? Dia berpikir untuk bikin apa lagi, Ada rencana apa lagi Bu? Mau bikin ayam apa lagi nih? Soalnya nih ayam goreng udah, ayam bakar udah, sate udah. Apa lagi yang mau dibikin nih? Sebetulnya planning tahun ini sih pengennya buka yang restoran lebih besar, tapi tetap masih kerjasama ya, karena saya kan belum begitu paham. Pengen ya kalau dikasih kemudahan, dikasih rezekinya, dikasih jalannya, pengen buka resto yang lebih besar. Terus saya pengen ngebesarin juga konveksinya, yang My Collection, dan saya pengen buka toko untuk rotinya gitu. Nah, istilahnya terus, jadi makin banyak lah. Makin banyak. Nah ini terus kemudian berkaitan dengan ininya Bu. Bagaimana sih sebenarnya Ibu kan sebagai seorang financial planner juga. Bagaimana apa yang Ibu lakukan, yang itu juga nanti Ibu sampaikan kepada tadi apa namanya teman-teman sejawat, bahwa pintu masuk rezeki bisa dari 7-10 pintu. Gitu kan, tapi kalau nggak bisa ngaturnya kan juga nggak beres juga itu gitu. Nah apa yang biasanya Ibu lakukan dan apa yang Ibu tanamkan kepada anak-anak soal ngatur duit ini gitu? Saya dari kecil, anak saya dari TK PSD ya sudah pertamanya sih misalkan kayak habis lebaran gitu kan Pak ya. Habis lebaran kan dapat uang, kalau orang lain, anak lain kan beli mainan ini dihabisin gitu. Kalau anak saya enggak, anak saya dia lebih titip ke saya dan saya antar ke tempat tabungan. Jadi
Ya pahitnya tuh setahun sekali atau setahun 2 kali tuh kita setor gitu ke bank. Nah kesini-sini saya ajarin dari kasih uang kasih uangnya mingguan, dari SD pun udah kasih uang mingguan. Oke. Nah itu tuh saya selalu kasih tahu, kita nggak boleh ngabisin semua buat jajan. Nggak boleh juga nabung semua buat tabungan. Ada sisihin buat nabung, ada sisihin buat jajan. Jadi setiap minggu mereka tabung. Paling seneng kan Pak ke bank, cuk gitu kan, diantar sama saya gitu ya. Itu cuma pembelajaran aja gitu. Sampai sekarang berjalan dan setiap mereka ya itu tadi, makanya kenapa yang ngerajut aja mereka mau, karena berpikirnya bukan money oriented ya. Jadi berarti nggak susah ya cari uang tuh kalau memang kita punya keahlian gitu. Bener. Gitu. Jadi anak saya itu lebih dapat uang itu nggak langsung habisin gitu. Jadi gitu ya. Dia udah mulai dari kecil udah saya ajarin buat tabung ini, tabung itu, buat ini. Sampai saya juga ada nabung buat mereka, bukan atas nama mereka, saya bilang ini buat jaga-jaga nanti adik, nah kalau misalkan mau sekolah di sini, ini yang kakak buat sekolah di sini. Jadi dikasih tahu juga, misalkan saya punya uang segini, ini nggak mami habisin loh. Ini kita boleh foya-foya boleh gitu. Ayo kita senang-senang makan enak. Anak saya suka makan banget gitu ya Pak. Makan nggak yang ini lagi sushi itu nggak pernah sedikit. Anak sekarang lah ya. Jadi saya bilang ini jadi selalu ada momennya gitu. Betul, mami dapat ini. Terus seperti misalkan ini mami dapat. Kalau kadang-kadang kalau suami saya kan dia nggak terlalu itu ya, mau apa tinggal beliin, tapi lebih difilter sama saya gitu. Jadi mereka sudah berpikir mau sesuatu itu harus bagaimana gitu. Jadi nabung dulu, ini dulu gitu. Jadi diajarin gitu. Betul, bahwa hidup ini tidak hanya selesai di hari ini. Kita juga punya masa depan yang harus kita persiapkan kan gitu. Itu yang barangkali memang masih banyak orang tua di Indonesia yang masih belum bisa mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Di luar bahwa soal tadi mungkin pendapatannya belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, juga mungkin karena itu tadi yang kemarin saya sudah diskusi dengan salah satu inspirator kita, Christopher, soal mindset. Nah, jadi hidupnya disetir sama iklan. Iklan mau Tokopedia, itu ada ini mau ini. Ya iklan Tokopedia, ikan Bukalapak, nah itu hidupnya disetir. Habis nggak jelas uangnya. Iya betul. Oke, Bu Ame, luar biasa nih obrolan kita hari ini, dapat insight soal keluarga, soal bisnis, soal mompreneur. Tapi hanya saya kira satu hal menarik yang saya bisa tarik dari perbincangan dengan Bu Ame adalah sebaiknya walaupun kita sudah berdaya secara ekonomi, tetap kita harus berdampak kepada orang lain ya Bu ya. Itu. Jadi jangan mikirin perut kita sendiri, karena kapasitas perut kita juga terbatas. Kita juga bisa membantu membuka lapangan kerja, walaupun mungkin itu sederhana ya. Kayak tadi kan sebenarnya May Collection, tadi May Production itu kan sederhana. Cuma sederhana banget gitu kan. Order, tapi itu dampaknya luar biasa gitu. Pemasarannya masih saya juga. Nah, gitu. Iya kan? Oke, Bu Ame, luar biasa. Terima kasih banyak waktunya sudah berbagi di BHR Talks pada pagi hari ini. Teman-teman BHR Talks, saya berharap teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali insight dari apa yang sudah dilakukan Ibu Ame, seorang mompreneur sejati yang bisa membagi waktu yang sedemikian rupa untuk suami, untuk anak, untuk usaha-usahanya. Kita bisa banyak dapat pelajaran dari situ. Oke, teman-teman BHR Talks, terima kasih sekali lagi Bu Ame atas waktunya. Semoga kita semua diberikan sukses. Sampai jumpa kembali. BHR Talk ya. Iya. Terima kasih Bu Ame.